Minggu kemarin kita sudah mempelajari penyelesaian integral dengan substitusi ya. Kan minggu kemarin itu contoh soalnya ada, sebenarnya contoh soalnya ada di tugas kalian atau di PR-nya. Ini kemarin tuh contoh soalnya ada yang X dikali dengan akar dari X kuadrat plus 4 gitu ya. Kemarin tuh kan dx gitu ya. Ini diselesaikannya dengan cara apa kemarin tuh? Dengan cara apa? Substitusi, Bu. Substitusi. Mana yang dilakukan substitusinya? Yang X kuadrat plus 4. Nah, M sama dengan X kuadrat plus 4. Plus 4. Nah, berarti kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Diturunkan, Bu. M dx sama dengan 2x gitu ya. 2x, Bu. Kalau saya mau mengganti dx, maka di sini dm per 2x. Kalau saya tuliskan dulu di sini x-nya kita ganti m-nya dengan pangkat setengah dan dx-nya kita ganti dengan dm per 2x. Jika x-nya itu bisa tereliminasi atau ya bisa dieliminasi dan hanya variabel m-nya saja yang sisa, maka pemisalan dari substitusi itu betul. Berarti hasilnya adalah setengah m pangkat setengah dm. Gitu kan? Berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya? 1 per 4. 3 per 2. Ini kan setengah kan? Ya. 3 per 2. Sama. Jadi plus sama C. dengan 1 per 2 kali 1 per 2 dikali 2 per 3. M 3 per 2 M 3 per 2 plus C. Berarti sepertiga, M-nya kita ganti menjadi X pangkat 2 plus 4 plus berapa? 3 per 2 plus C. Gitu ya? C. Iya, Bu. Nah, ini untuk yang soal kita selesaikan dengan cara parsial. Nah, sekarang bagaimana jika soal ini, soal yang tadi itu, ternyata persoalannya itu kita ada soal dari suatu fungsi yang tidak kita bisa selesaikan dengan cara substitusi, maka kita bisa menggunakan cara yang lain. Salah satunya parsial. Parsial ini, fungsi parsial ini diperuntukkan jika ada dua fungsi yang dikalikan. Ya, kemarin atau waktu dulu ya, waktu di semester kemarin kalian belajar bahwa suatu fungsi DH ini adalah perkalian dari dua fungsi yang berbeda, gitu ya, dx gitu ya. Ini perkalian dua fungsi dx yang ini. Kalau saya turunkan, diferensialkan nih, saya turunkan, maka turunan dari dua fungsi ini apa? Masih ingat nggak? Fungsi pertama diturunkan, tapi fungsi kedua yang konstan, ditambah fungsi yang pertama yang konstan, dan fungsi yang kedua diturunkan. Ingat nggak yang ini? Waktu kalian belajar kemarin diferensial? Halo? Ingat nggak? Lupa lagi, Bu. Aduh, lupa lagi. Karek semester kemari. Nah, biasanya kalau di soal-soal atau di sekolah atau di sekolah ya SMA lah ya, ini biasanya disebut dengan U, yang ini disebut dengan V. Biasanya gitu, ya kan? Maka kita dapatkan U dV V DU, nah seperti itu kan. Nah sekarang saya coba ganti tidak U dan V karena biasanya U, V, X ini hurufnya masih sama-sama aja. Maksudnya agak-agak sama gitu lah ya. Jadi saya buat saja atau saya ganti saja hurufnya itu menjadi di sini adalah P dan di sini adalah Q. Nah, biar enak, biar kelihatan tuh hurufnya beda. Berarti kalau gitu
bisa saya tuliskan di sini D. Nih. H ini adalah P aksen, artinya turunan kan? Maaf, F aksen, artinya turunan kan? F-nya itu apa? P, gitu ya di sini kan? P aksen, berarti kan? Betul? G-nya apa? Ibu. Apa G-nya? Ki. Ki. Ditambah P-nya apa tadi? F-nya apa? P. Ini ki aksen, gitu ya. Aksen. Nah, yang namanya P aksen, ki aksen, itu yang namanya P aksen ini sama dengan DP. Atau yang namanya ki aksen ini sama dengan deki. Seperti halnya ini, ya kalau yang kemarin kita tulisan DU, DV, ya berarti yang ini bisa dituliskan sebagai apa? Diferensial dari H ki DP, ya, karena biasanya turunannya di akhir nyimpannya, ditambah PDQ. Betul? Loh, betul? Iya, Bu. Nah, sekarang kalau diferensial ini saya integralkan semuanya. Saya integralkan semuanya. Saya tambahkan integral, saya tambahkan integral, saya tambahkan integral. Maka saya tuliskannya berarti di sini integralnya kan? Berarti integralnya. Berapa sih integralnya? Maka integral dari integral dari diferensial adalah nilai itu sendiri, P-nya itu, H-nya itu sendiri. Kalau di sini kita katakan H itu adalah P dan Q, gitu kan? Kalau tadinya ini kan, maka ini adalah H diferensial, integral dari diferensial H dikali dengan Q dP ditambah integral dari P dQ. Yang ini kita ganti menjadi P Q, jadi integral dari Q dP ditambah integral dari P dQ. Nah, biasanya kita ingin tahunya PDQ. Di sini biasanya UDP kan kalian kan. Nah, berarti yang ini yang pindah luas kan? Ini sama dengan PQ dikurangi Q dP sama dengan integral dari PDQ. Nah, ini yang disebut dengan rumusan dari integral parsial. Atau yang disebut, atau biasanya kalian tuliskannya integral PDQ sama dengan PQ dikurangi integral Q dP. Ya, bolehlah kalau dulu kalian menyebutkannya U, P, DU. Nah, ini sama aja. Kan tadi P itu sama dengan U gitu ya. Berarti itu sama dengan integral dari U dV sama dengan UP dikurangi integral PDU gitu kan. Nah, cuman saya tuh kan ngelihatnya UP ini kan hampir sama semua kan apa namanya itu penulisannya kan. Apalagi tulisan kalian bagus-bagus kan. Nah, yang saya takutkan itu salah dalam membuat variabel, makanya variabel yang enak itu adalah variabel yang berbeda seperti ini. PQ, nah ini kelihatan. Maka kita gunakan yang ini aja ya. Tapi konsepnya sama dengan UDV ini. Paham? Sampai sini? Insya Allah, Bu. Oke. Berarti kita punya rumus yang itu. Nah, sekarang tadi kita punya soal nomor 1 yang itu. Bagaimana jika soal nomor 2 integral dari X, tadi kan X kuadrat, ya. Kita kalikan X plus 4 di sini. Ya, X plus 4 dx. Nah, kalau kita mau mensubstitusikan, memisalkan, dan yang kita misalkan itu di dalam, ini kan misalkannya di dalam ya. Ini misalkan yang di dalam kan, yang M-nya kan. Kita misalkan yang M-nya yang di dalam, itu juga sama pemisalan yang di dalam. Maka ketika kita turunkan, X kita turunkan, ini kan pangkatnya 1, X diturunkan jadi berapa? Pangkat 1. X diturunkan jadi apa? Halo, kemana ini? 1. 1 kan? Kalau kita dapatkan M sama dengan X plus 4, maka dm dx-nya adalah
1 kan? 1. Nah, kalau 1 ini pasti tidak akan mengeliminasi yang X ini. Makanya kita tidak bisa menggunakan substitusi pada contoh atau pada persoalan yang ini. Kita gunakan parsial. Tadi rumus parsial itu apa? P dq sama dengan PQ dikurangi Q dP. Ini yang ini. Kemana masa pulang lupa lagi. Nih. Parsial. Nih, parsial yang saya kotakin nih. Dah? Sudah sampai sini sudah? Karena kita sudah memisalkan ini ya. Kita sudah memisalkan ini, berarti yang ini tuh adalah integral dari P dQ. Gitu? Integral dari P dan Q. Sekarang kita harus tahu yang mana yang P dan yang mana yang dQ-nya. Jika ada 2 persoalan seperti ini, maka yang dijadikan P adalah, ini kan perkalian 2 fungsi polinomial biasa kan? Yang dijadikan P itu adalah fungsi yang istilahnya hanya hanya punya tidak ada konstanta atau tidak ada variabel yang lain. Jadi dia hanya satu dia. Nah, ini kalau ini X berarti X saja. Ini jadi P. Berarti dQ-nya adalah sisanya kan? Kalau ini adalah P, maka sisanya adalah dQ. Berarti sisanya itu apa dQ-nya? Akar dari X plus 4 ini adalah dQ. Ini sisanya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, kita sudah punya P, kita sudah punya Q. Tapi ketika kita menyelesaikan ini, harus ada P, ada P. Ada Q nih. Ini dQ. Berarti kita harus membuat dia menjadi Q. Di sini udah nanti dapat Q-nya, dan di sini ada DP. Berarti kita harus membuat menjadi DP, ya kan? Sekarang, agar kita menghasilkan nilai P ini, Q ini, berarti yang ini harus diintegralkan. Ini kan? Saya mau mencari P. P-nya tetap aja tulis di sini X. P-nya. Q. Q-nya berarti harus cari dari sini. Berarti kita integralkan. D, Q adalah integral dari X plus 4 pangkat setengah dx. Integral dari diferensial itu adalah fungsi itu sendiri, yaitu Q-nya yang kita mau. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan dengan cara apa? Kemarin. Dengan cara substitusi, Bu. Substitusi. Jadi si M-nya adalah X plus 4. Maka dm dx-nya adalah 1. Berarti dx sama dengan dm. Berarti di sini integral dari M pangkat setengah dm. Berapa integralnya? 2/3 M pangkat 3/2. Gitu ya? Betul? Plus C. Ya, C-nya C1 lah ya, C kecil. Jadi nanti kita masukkan nilainya. M-nya adalah berapa? 2/3. Kemana? Di sini aja ya. Berarti berapa? 2/3. 2/3. X tambah 4. X tambah 4 pangkat 3/2. 3/2. Plus C, Bu. Plus C, ya. Plus C, C-nya C1. Nah, sekarang berarti kalau gitu di sini Q-nya harus kita masukkan nih. Ini kan Q kan? Berarti Q-nya berapa tadi di sini? 2/3. X tambah 4, 3 pangkat 3/2. 3/2. Nah, C-nya plus C ya boleh. Tapi kalaupun tidak dituliskan nanti terakhir ya dituliskannya C-nya. Boleh. Nanti ini terakhir saja. Sekarang integral dari Q lagi. 2/3 X plus 4 3/2. Gitu ya? Betul? Q-nya kan yang ini kan tetap kan? Iya, Bu. Sekarang DP-nya. DP-nya berarti harus cari dari sini nih.
untuk mencari DP berarti DP DX, ya kan? Berapa DP DPX? 1. Maka DP sama dengan DX, ya kan? Berarti di sini DP itu sama dengan DX. Sudah? Sampai situ ada yang tanyakan sampai sini? Berarti 2/3X, X plus 4 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 integral dari 4 X plus 4/3 dx. Nah, ini integralkan lagi nih. Berapa integralnya? Yuk integralkan lagi seperti ini. Tadi berapa integralnya jadi? 3/2. 2/5. Berapa? 2/5 gitu ya. Jadi 1/2/5 X plus 4 pangkat 2/5 5/2 plus C. Baru di sini C-nya. C-nya itu adalah gabungan dari semua. Maka kita dapatkan 2/3X kali X pangkat kali X plus 4 3/2 dikurangi 4/15 X plus 4 pangkat 5X/2 plus C. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Ibu, mau izin bertanya, Bu? Ya, boleh. Yang pas pengurangannya kan ini 2/3 kali 2/5. Tapi yang di sininya 5/2. Ini? Iya. Ya, ini tuh kan sama dengan seperti ini nih. Ini mana ya? Ini nih. Ini. Bentar ya. Saya ini kan warna hijau. Nah, ini. Yang ini kan kita bisa misalkan jadi M ya. Atau ya M. Hijau. Nih M. Jadi integral dari X plus 4 pangkat 3/2 dx gitu kan. Yang ini saya misalkan, jangan merah. Ini saya misalkan M. M adalah X plus 4. Berarti integral dari M pangkat 3/2 dm. Gitu ya. Ya kan? dm. Betul? Ini. Iya, Bu. Nah, integral. Nah, sekarang integralnya ini berapa? Berarti kan 1/3/2 ditambah 1 jadi berapa? 5/2, Bu. 5/2. Ini 1/, kan? M pangkat 5/2 plus C. Berarti kalau gitu ini kan bisa dibalik ya. Jadi 2/5 M pangkat 5/2 plus C. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan maksudnya kalau daripada nanti pusing sendiri. Nah, dah. Paham, Bu. Jadi ini perkalian di sini. Ya, ada yang tanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kita ganti soalnya. Nomor 3. Bagaimana jika soalnya adalah 3X pangkat 4 lah ya di sini ya. 1/4 gitu. 2 min 5X. Nah, berarti ini kan kita tetap harus menyelesaikannya dengan cara parsial. Karena di pangkatnya tidak bisa kalau kita substitusikan. Rumusnya apa tadi? P dq sama dengan PQ dikurangi Q dp. Jadi dari sini kita dapatkan apa di sini? Berarti saya harus tahu dulu P dan saya harus tahu apa? Q aksen. Ya kan? Q. Yang P-nya yang mana? Yang X. Jangan lupa 3X. Di sini ya 3X. Ya kan? DQ-nya berarti yang mana? 2/5X akar dari 1/4. 1/4. Ya kan? Dah? Kalau sudah, kita masukkan kan nilainya ke sini kan?
Kita masukkan nilainya ke sini, saya ganti warnanya. P itu adalah berapa P-nya? P berapa P? 3x. Q-nya. Nah, Q-nya berapa Q-nya? Harus cari dari sini kan? Yuk kita cari. dq adalah integral dari 2 min 5x pangkat 1/4 dx. Berarti kalau gitu kita apakan di sini? Kita misal kan, ya kan? Substitusi. Substitusi. Berarti M sama dengan 2 min 5x. 2 min 5x. Maka dm dx adalah 5. Min 5. Min 5. Berarti dx-nya adalah Min 5 dm per min 5 M per min Min 5. 5. x. Maka kita masukkan nilainya lagi ke sini. Berarti integral dari M pangkat 1/4, gitu ya. dm-nya kita dx-nya kita ganti jadi dm, jadi berapa? dm per min 5, ya kan? Min 5. Yuk, berapa ini? Jadi min 1/5, ini integralnya jadi berapa? 1/4 ditambah 1, jadi berapa? 5/4. 5/4 x, maaf. M pangkat 4. 5/4. 5/4. Tulis C, bolehlah. C kecil ya. Jadi kita dapatkan berapa di sini? Min 4/25. 25. M pangkat 5/4. Jadi kita ganti ya. Tulis C. Ya, C kecil. Jadi M-nya kita ganti nih. Jadi min 4/25. M-nya kita ganti menjadi 2/5x dikali dengan 5/4. Tulis C ya di sini. Jadi kita masukkan nih nilainya. Ayo, berapa masukin nilainya di sini? Q-nya. Ini kan tinggal Q kan? Ini nilai apa sih ini? Ini nilai apa? Itu Q Q-nya. kan? Ini Q kan? Nah, jadi Q berapa? Iya. Min 4/5. Min 4/25. 4/5. Per 25 ini. Terus Iya, Bu. 2 min 5x pangkat 5/4 ya, plus tulis C. C boleh ya, nanti C-nya ya. Terakhir aja, dikurangi Q Min 4/25. ya, ini 4. DP. Nah, sekarang kita cari DP-nya. Ini kan DP kan? Kita cari DP-nya. Yo, DP-nya apa? Berarti DP DX. Berapa DP DX? 3. Maka DP sama dengan 3 dx. 3 dx. Berarti kita dapatkan ganti lagi aja yang biru ya. Nah, bagus lah. Jadi warna-warni. Jadi kita dapatkan minusnya kita pindah keluar ya. Ini kalikan karena konstanta jadi min 12/25 x. Betul? 2 min 5x, betul? Punya ini aja. Ya. Oh, ini belum ditulis yang ini. Ini jadi berapa di sini? 3 dx gitu ya. Ya kan? DP itu adalah 3 dx kan yang ini kan? Nih yang ini kan. Dikurang jadi plus. Integral dari 4/25 2 min 5x 5/4 dikali 3 salah, dikali 3. Ini 4-nya dikali 3 ya, biar sekalian aja. 4 dikali 3 jadi 12. Gitu ya? dx. Yuk, selesaikan yang ini. 12/25 x 2 min 5x pangkat 5/4 ditambah integral yang ini. Ini 12/25
Yang ini dulu, yang ini diintegralkan, tapi dibalikan. Jadi berapa? Ini kan 1 per kan? 5/4 ditambah 1 jadi berapa? 4/9. 4/9. Nah, betul? Ya, Bu. 5/4 ditambah 4/4 berarti kan 9/4 kan? Di sini kan? Betul ya? 9/4 gini kan tadinya ya? Di si temennya Iya, Bu. ini. Nah, dikali, nah, jangan lupa nih, dikali, oke bolehlah dulu, dikali 2 min 5x 5/4. Nah sekarang si dx-nya ini jangan lupa nih yang ininya, nih si dm-nya itu berapa? Ini kan pangkatnya kan, minus 5 dikali dengan 1 min 5, ini min 5-nya jangan lupa nih, nah min 5-nya, min 5 ini jangan lupa dimasukkan ke sini, 1/5. Jadi kita dapatkan 12/25x 2 min 5x pangkat 3/4 ditambah, ini kan di ke atas kan ya tadi ya temennya ya. Jadi berapa? 12 kali berapa? 4. 48 ya. Dikali 25 kali 9 lah kalian kalikan sendiri. Terus nanti dikali 5 nih. Dikali minus 5, jangan dikurangi, dikali minus 5. Dikali dengan, oh ini plus C, udah ada C-nya. Dikali dengan 2 min 5x pangkat, ini 9, sudah 9. 9/4 plus C. Nah udah, ini kalikan aja hasilnya. Ini adalah hasilnya. Ada yang tanyakan dulu? Ibu, bertanya lagi, Bu. Boleh. Saya kadang kebingungan, Bu, yang ini bagian dp per dx. Ya ini? Iya, boleh direview lagi, Bu. Dapat dari mana dp sama dx-nya? Kalau dx-nya mah udah tadi. Nih ya. Kan namanya fungsi. Kalau saya punya fungsi P sama dengan 3X, fungsi ini mau saya turunkan terhadap X. Karena X-nya pangkatnya 1, berarti kan 3 dikali pangkatnya 1. Ini kan pangkatnya 1 kan artinya kan? Ini artinya kalau diturunkan berarti 3 dikali 1. X-nya X pangkat 0. Nah sekarang kalau saya punya fungsi nih, punya fungsi P-nya atau jangan P itu ya, B ya, fungsi B. B-nya adalah 3x pangkat 4, maka db dx-nya berapa? Diturunkan terhadap x kan? 12x dikali, enggak, 3 dikali 4. Ini kan kecil. Iya. X pangkat 4 dikurangi 1. Jadi berapa pangkatnya? 3. Pangkat 3, Bu. Jadi 12x pangkat 3. Oh. Nah ini, kalau ini kenapa jadi 3 aja? Karena X pangkat 0. Kalau X pangkat 0 kan 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Ya, sampai situ? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, nah ya. Nah, nanti kita masuk lagi nih, baru 3 soal untuk perkalian, apa namanya,